Siapa bunda-bunda di sini yang masih berpikir kalau pemeriksaan hamil itu tidak penting? Atau, ngapain ya pemeriksaan rajin-rajin, toh ujung-ujungnya juga SC. Ngapain pemeriksaan rajin, toh seperti yang sudah-sudah juga anak ke-1 dan kedua nggak pernah periksa normal-normal saja. Sebelum aku kasih tahu kenapa harus melakukan pemeriksaan rajin apapun alasannya, dengar dulu ceritaku ini. Jadi suatu hari aku kedatangan pasien dan pasien ini hamil anak kedua. Pasien ini tidak pernah periksa dimanapun termasuk ke tempatku sendiri. Baru kali itu pasiennya datang ke tempatku. Ketika ditanya, "Bu, kenapa tidak pernah melakukan pemeriksaan?" Pasiennya seperti kebingungan menjawab karena memang keluhannya saat itu sudah parah. Jadi pasiennya mengeluh sakit kepala hebat dan nyeri ulu hati. Setelah dilakukan pemeriksaan tekanan darah, ternyata tekanan darahnya itu 180/100. Ya Allah, kaget dong, perasaan campur aduk saat itu kedatangan pasien dengan tekanan darah seperti itu, mana belum pernah datang ke sini. Lalu ya aku lanjutkan pemeriksaan, pasiennya ditidurkan dan diperiksa, cek posisi bayi dan detak jantung. Ternyata masih jelas teraba kepala di mana, bokong di mana, punggung di mana, tangan dan kaki dedeknya tuh di mana, tapi detak jantung tidak terdeteksi. Tidak lama dari itu, dilakukanlah cek protein urin atau cek air kencing. Dan hasilnya positif 4. Udah nggak mikir apa-apa lagi, ini harus dilakukan rujukan. Sudah dilakukan pertolongan pertama, pasiennya dilakukan rujukan, dan alhamdulillah rumah sakit terdekat itu dokternya ada untuk dilakukannya sito SC atau SC segera, karena memang bahaya sekali, resikonya bisa kejang. Tekanan darah 180/100 dengan protein urin positif 4, bundanya terkena preeklamsi berat. Preeklamsi adalah keracunan kehamilan, tapi penyebab keracunannya itu adalah kehamilannya sendiri, jadi bukan dari makanan atau vitamin ya. Singkat cerita, pasiennya diterima di salah satu rumah sakit dan alhamdulillah kita sebagai bidan yang merujuk tidak disuruh oper ke rumah sakit lain. Ada beberapa rumah sakit yang memang dokternya saat itu tidak standby, ya kita harus cari rumah sakit lain. Akhirnya kita minta kontak keluarganya, setelah dilakukan rujukan tetap kita follow up, jadi ada komunikasi. Alhamdulillah melalui komunikasi via WhatsApp, keluarganya bilang katanya pasiennya berhasil operasinya, lalu bayinya maaf sudah tidak ada karena sejak awal diperiksa di sini pun memang detak jantung tidak terdeteksi. Lalu pasiennya masuk ICU karena ada kerusakan di ginjal. Harapan kita sebagai bidan atau dokter atau nakes lainnya ya jangan sampailah ada pasien-pasien yang tidak tertolong gitu loh. Tapi walaupun misal bunda harus terkena suatu kasus atau satu penyakit, dengan pemeriksaan kehamilan itu akan terdeteksi dengan cepat. Pasienku ada yang terkena preeklamsi, ada, tapi segera ketahuan dengan tekanan darah yang belum terlalu tinggi dan protein urin ya 1 atau 2, sehingga cepat dilakukan perawatan. Nah, kenapa bunda harus melakukan pemeriksaan kehamilan yang rajin? Untuk menghindari 3 terlambat. 1. Terlambat pengambilan keputusan ketika bunda terkena tanda bahaya kehamilan. 2. Telat mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan. Misalnya bunda sedang terkena hal yang patologi atau yang di luar normal, segera mendapat penanganan ketika bunda melakukan pemeriksaan rutin. Lalu yang ketiga, supaya tidak telat mencapai rujukan, karena dengan bunda melakukan pemeriksaan, bunda akan segera dilakukan rujukan ketika ditemukan hal-hal yang harus dilakukan penanganan di rumah sakit gitu loh bunda ya. Masih ada yang berpikir seperti itu nggak setelah mendengar ceritaku? Yuk periksa yang rajin, BPJS-nya pakai, bidan ada, puskesmas ada, klinik ada, rumah bersalin ya, maksudnya rumah sakit juga bisa. Silakan, tinggal kitanya sebagai ibu hamil harus lebih memperhatikan perawatan kehamilannya. Semangat ya!